Hai semuanya, kita coba cari tahu yuk apa yang mungkin terjadi di sepanjang tahun 2025 buat teman-teman Sagittarius, terutama kalian yang punya Sagittarius Rising. Sambil aku lihat contekan, note, catatan di laptop, ada banyak transit penting astrologi yang akan terjadi nih. Mulai dari Jupiter yang akan direct lagi dan berada di Gemini, opposite sign kamu, di 7 house kamu, sampai pertengahan tahun. Terus habis itu dia pindah ke Cancer, terus habis itu North Node pindah ke Pisces, South Node pindah ke Virgo di midheaven kalian atau 10 house kalian mostly, dan Uranus yang akan pindah ke Gemini serta Neptune yang akan pindah ke Aries juga. Saturn juga akan pindah ke Aries, did I mention that? Dan tahun ini akan jadi tahun 2025 itu akan jadi tahun perubahan karir secara besar-besaran. Terus transformasi terkait hubungan kamu dengan keluarga, rumah, mungkin banyak yang terkait yang bisa jadi pindah rumah. Kita akan bahas lebih dalam lagi ya, sambil video ini bergulir. So stay tune, jangan kemana-mana. Tapi kalian mungkin akan tertarik untuk mencoba hal-hal baru di luar dari comfort zone kamu. 2025 itu akan jadi kesempatan besar buat kamu memperluas koneksi, memperluas networking, terus buat kamu memperbaiki karir. It's gonna be a great year. Kalau kamu rasa kamu butuh untuk catat dulu, atau kamu save video ini, atau kamu share ke teman-teman kamu yang punya Sagittarius Rising atau Sagittarius Sun, Sagittarius Moon, silakan. Siapa tahu dan semoga video ini memang bisa membantu kamu menjadi navigasi atau navigator. Bisa jadi peta untuk membuat kehidupan yang lebih fulfilling dan fruitful, yang lebih memuaskan, lebih berbuah manis ya di sepanjang tahun 2025. Oke, kita mulai bahas dari North Node yang akan pindah ke Pisces ke 4th house kamu dan South Node Virgo ke 10th house kamu. Ketika North Node pindah ke Pisces, fokus hidup kamu tuh akan bergeser ke hal-hal yang memang ada kaitan dengan emotional well-being, keluarga, rumah, atau bahkan legacy dalam konteks keluarga gitu lah, hubungan dengan keluarga. Ini mungkin akan jadi waktu dimana kamu bisa tertarik mendekor ulang rumah, pindah ke tempat rumah atau area yang lebih nyaman, atau kamu pengen perbaiki hubungan kamu dengan keluarga, mother figure, sosok ibu, atau bahkan kamu jadi lebih terkoneksi, terhubung dengan aku tuh siapa sih, aku pengen apa, aku pengen melakukan apa. Karena ketika South Node pindah ke Virgo di 10th house kamu, kalian akan belajar banyak di sepanjang tahun 2025 untuk tidak memaksakan diri harus selalu jadi sempurna atau harus jadi perfeksionis 24/7. Kamu akan diminta semesta untuk melepaskan segala bentuk tekanan, terutama terkait karir. Biasanya kalian yang punya Sagittarius Rising tuh agak-agak perfeksionis dalam karir, dan jatuhnya jadi kamu terlalu ambisius, dan kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri kalau ada pekerjaan yang tidak sempurna yang kamu harapkan. Tapi di sepanjang tahun 2025 kamu akan belajar kalau misalnya kamu tuh manusia bukan robot. Kamu perlu merawat diri kamu dan emosi kamu juga sebelum kamu bisa ibaratnya memberikan yang terbaik ke dunia dan memberikan kontribusi yang besar dan yang bermakna ke orang-orang sekitar kamu, terutama kerjaan kamu. Banyak di antara kalian yang akhirnya akan jadi lebih tahu, oh aku tuh pengen kerja di bidang apa sih sebetulnya, aku pengen meninggalkan legacy, aku ingin meninggalkan jejak seperti apa, aku ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa. Banyak di antara kalian mungkin akan tertarik bahkan untuk pindah karir ya, pindah bidang karir atau pindah pekerjaan, bukan karena kamu mau kabur dari tanggung jawab, tapi lebih ke kamu akan mencari dan menggali di sepanjang tahun 2025 kira-kira apa sih makna ambisi buat kamu? Apa pekerjaan yang kamu rasa memang bisa fruitful dan fulfilling buat kamu? Transit sepanjang tahun 2025 akan mengajarkan kamu kalau misalnya kesuksesan sejati itu bukan cuma tentang pencapaian finansial atau harta atau status atau jabatan, tapi dengan gimana caranya kamu bisa melakukan apa yang kamu lakukan dari hati, pakai hati, dengan tulus. Dan apa yang kamu lakukan itu bisa bikin kamu merasa aman, merasa percaya, merasa lebih pede sama dirimu sendiri. Dan ketika Saturn transit ke Aries, ini akan berdampak ke 5th house kamu, oke? Mungkin banyak yang antara kalian itu akan merasa sedikit lebih banyak pressure. Not in a bad way. This does not necessarily mean a bad thing ya. Bukan berarti dalam hal yang negatif, tapi kamu mungkin akan merasa perlu lebih serius lagi di bidang passion, kreativitas, atau anak, atau bahkan kalau kamu seniman ya, atau kamu creator, atau kamu punya bisnis, atau kamu punya pekerjaan yang memang ada kaitan dengan anak, atau merawat anak, atau di bidang kreatif, itu akan jadi waktu untuk kamu menata ulang, restructuring, menata ulang, menyusun ulang strategi kamu. Mungkin banyak yang kalian juga akan tertarik buat belajar redefining atau belajar mendefinisikan hubungan yang kamu miliki saat ini dengan orang lain, pasangan kamu, atau hubungan kamu dengan orang lain, cara kamu mengekspresikan diri, itu
udah align belum ya, udah selaras belum ya dengan kata hati kamu, dan apa makna komitmen buat kamu. Sebetulnya banyak di antara kalian yang bisa jadi ya di tahun 2025 akan menjalin hubungan yang lebih serius dengan orang lain, atau kamu akan jadi lebih tertarik buat lebih disiplin menentukan mana hubungan-hubungan yang sehat buat kamu dan mana yang tidak. Terus kamu akan lebih banyak antara kalian mungkin akan coba kerja di bidang kreatif, atau mencoba untuk memasukkan dan menyuntikkan kreativitas lebih banyak di pekerjaan kamu, atau banyak antara kalian yang akhirnya menemukan cara untuk mengekspresikan diri dalam cara yang lebih bertanggung jawab. Misalnya kalau kamu, contoh kasus, misalnya kalau kalian tipikal orang yang gampang banget moody, kalau kamu lagi ngonten, atau kamu gampang banget moody kalau kamu lagi ngomong sama orang lain, atau kamu gampang marah. Kalian di tahun 2025 tuh akan belajar kalau misalnya, it's not about being impulsive, atau it's not about being combustible, it's not about being explosive. Bukan tentang marah-marah atau bukan tentang moody, tapi gimana cara aku bisa menyampaikan emosiku dan sisi kreatifku dengan lebih disiplin, dengan lebih bertanggung jawab. Tapi kalian perlu belajar ya, dengan transit, Neptune juga akan transit ke fifth house kamu. Mungkin kamu juga akan menemukan inspirasi-inspirasi secara kreatif. Kenapa aku bilang tadi? Bisa jadi banyak yang kalian yang perlu mengevaluasi hubungan-hubungan yang kau miliki, terutama hubungan romantis. Kalian perlu belajar dan cek and recheck lagi. Kamu tuh terjebak dalam ilusi atau memang hubungan yang kamu miliki dengan orang lain itu sehat? Dan hubungan kamu tuh reciprocate atau berbalas dalam cara yang sehat? Banyak yang kalian yang mungkin akan menemukan inspirasi-inspirasi secara kreatif. Mungkin banyak yang kalian yang akan tertarik buat banyak bekerja dengan anak kecil. Entah kamu bekerja atau pindah bidang karir yang memang kerjaan kamu tuh memungkinkan kamu buat bekerja dengan anak kecil. Atau kalau kalian ada yang punya luka atau trauma inner child, ini akan jadi kesempatan yang baik buat kamu akhirnya menyembuhkan luka dan trauma terkait inner child itu. Atau kalau hubungan kamu dengan sosok papa atau father figure kurang harmonis, 2025 is gonna be a great time, a great year for you to heal that. Ketika Uranus transit ke Gemini di 7th house kamu, bersamaan juga dengan Jupiter yang akan direct dan transit ke Gemini juga di 7th house kamu. Has Jupiter turn direct? Tapi Uranus akan transit ke Gemini dan Jupiter akan berada di Gemini sampai 8 Juni 2025. Mungkin ada orang yang tidak terduga yang akan muncul dalam hidup kamu, yang akan menyalakan lagi asmara, terutama teman-teman yang single, atau hubungan kamu dengan pasangan kamu akan berubah. Semoga ke arah yang lebih sehat ya, karena ini ada kombinasi antara Uranus dan Jupiter. Walaupun Jupiter di bulan Juni itu akan pindah ke Cancer, tapi banyak antara kalian yang akhirnya perlu belajar untuk membuka diri buat orang baru atau hubungan baru, bagaimana cara kamu memandang hubungan. Bukan berarti kalian yang udah punya pasangan bakalan putus atau kamu bakalan berpisah. Mungkin kamu akan menemukan dinamika baru atau cara pandang baru, cara menyelesaikan masalah atau cara menjalin hubungan baru dengan pasangan kamu. Cara kalian memaknai hubungan itu akan berubah. Hopefully in a good way ya, walaupun mungkin dalam cara yang kamu gak pernah duga-duga. Last but not least, ketika Jupiter pindah ke Cancer, dan itu akan pengaruh 8th house kamu, tahun 2025 itu akan jadi tahun yang baik buat kalian kalau bisa kamu tertarik buat memperbaiki bagaimana cara kamu memandang uang, aset, investasi, pajak, atau bahkan loans, pinjaman, debt, termasuk warisan. Mengelola keuangan yang mungkin akan ada pengalaman-pengalaman yang buat kamu jadi lebih bijak, jadi lebih percaya diri dalam mengatur keuangan, jadi lebih percaya diri dengan mengatur emosi kamu seperti aku bilang tadi, dan jadi lebih percaya diri untuk healing secara mendalam. Baik secara fisik, baik secara emosional, atau kalau kamu tertarik buat belajar tentang spiritualitas, metafisik, atau bahkan astrologi, tarot, it's a great time for you to start learning about that. Tapi, untuk dirangkum ya, sebetulnya tahun 2025 itu akan jadi tahun dimana banyak perubahan-perubahan positif yang akan datang dalam hidup kamu, tapi kamu harus membuka diri pada surprises atau kejutan atau perubahan. Jangan takut pada perubahan. Jangan terlalu stubborn atau menghindari perubahan. Karena tahun 2025 itu akan jadi penuh warna, tapi akan sangat mendewasakan kamu dan bikin kamu jadi lebih matang. Oke, nggak kerasa videonya udah mau 10 menit nih, ini lebih lama dibanding yang lain. Tapi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like. Dan kalau kamu ngerasa butuh untuk personal reading, you know where to find me. Silakan cari kontak personnya di Instagram atau chat ke WhatsApp-nya Illusion Priestess. Tapi, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.